Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membagikan tutorial mengenai bagaimana pembuatan kuis dengan berbagai macam bentuk soal di LMS. Pada sesi sebelumnya saya sudah membagikan bagaimana cara membuat kuis di LMS, tapi hanya menggunakan multiple choice. Nah, hari ini saya akan coba membagikan untuk yang lain gitu, bentuk soal yang lain. Contohnya seperti ini ya. Jadi pertamanya kita sebenarnya tidak perlu membuat bank soal. Bank soal itu hanya kita gunakan biar soalnya bisa dipakai berulang-ulang. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai bank soal. Di sini kita bisa langsung memasukkan soalnya di kuis. Jadi contohnya di sini di pertemuan yang Bapak Ibu inginkan, tinggal kita klik add and active resource. Di sini pilih quiz, kemudian add. Selanjutnya ya diberi nama sesuai dengan kuisnya, misalnya kuis 1. Contoh misalnya di sini deskripsi kuisnya, misalnya kuis tentang ini judulnya nanti terserah Bapak Ibu ya. Di sini kuis tentang di sini saya bikin seperti ini saja. Kemudian di set waktunya sesuai dengan ini jadwal kuisnya kapan, ininya kapan. Ini sudah saya share di pertemuan sebelumnya ya. Jadi ini akan saya skip. Jadi saya langsung save and return to course. Kemudian selanjutnya kuisnya tinggal saya masukkan soalnya seperti ini, kuis. Nah, di sini ada no question has been added yet. Nah, jadi di sini saya tinggal klik edit quiz. Nah, di sini saya langsung memasukkan soalnya, klik add new question. Nah, di sini kan ada beberapa contoh soal kan. Ada kemarin multiple choice udah. Nah, kemarin sesuai dengan request dari beberapa bapak ibu dosen tentang model soal yang ini. Jadi saya akan coba berbagi tentang short answer. Oke, sebenarnya caranya sama ya. Caranya sama. Short answer di sini nanti akan tampil sebuah pertanyaan-pertanyaan pendek. Oke. Nah, di sini question name-nya kita kasih nama sesuai nih. Di sini question name-nya saya sarankan adalah nomor soalnya. Misalnya di sini nomor 1 gitu. Nah, question text-nya di sini kita soalnya gitu. Misalnya jumlah sila pada Pancasila berjumlah, nah, misalnya seperti itu. Ini soalnya ya. Oke, nah di sini ada sebuah pengaturan. Nah, di sini pilih case sensitivity, pilih yang no atau case is unimportant. Karena kalau misalnya kita pilih yes, itu mahasiswa harus menjawab pertanyaan kita huruf besar sama huruf kecilnya sama seperti pertanyaan yang jawaban yang kita mungkin. Nah, jadi seperti ini jawabannya. Jadi jawaban pertama 5 gitu. 5. Di sini kita kasih grade 100. Oke, ya karena memang Pancasila kan 5 kan. Oke. Kemudian alternatif sebenarnya jawabannya cuma 1 kan, cuma 1 5 ya. Tapi kan kemungkinan nanti mahasiswa menjawab tidak seperti ini. Mungkin ada yang seperti ini jawabannya. Nah, kan sama ini. Nah, ini juga kita kasih 100. Jadi kalau misalnya mereka tulis 5 atau LIMA, mereka jawabannya tetap benar. Atau ada mahasiswa yang mungkin jawabnya seperti ini. Oke. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau udah tinggal kita save changes. Oke, seperti ini. Nah, tinggal kita preview soalnya. Oke, kita lihat dulu ya.
jawabannya benar. Seperti itu. Ya. Jadi kalau bisa jawab 5, dia benar gitu. Atau misalnya bisa jadi seperti ini dia jawabnya. Start a new preview. Kita cek ya. Misalnya dia jawab 5. Finish attempt. Submit all and finish. Oke. Jawaban 5 juga betul. Tapi misalnya mereka jawab seperti ini. Ini kan huruf Romawi kan, artinya 5. Oke, apakah betul? Nah, salah, karena tidak sama dengan apa yang kita masukkan tadi, kemungkinan jawabannya. Nah, jadi seperti itu untuk soal yang short answer. Baik, selanjutnya tadi sudah saya bikin contoh soal yang short answer. Sekarang saya coba bikin kuis dengan model soal true or false gitu ya. Oke, tinggal di add. Nah, di sini seperti biasa, di sini kita tulis question name-nya, kita kasih nomornya. Tadi nomor 1 misalnya, ini nomor 3 misalnya. Oke, misalnya nomor 3. Nah, di sini kita misalnya nah, misalnya seperti ini. Kita tulis jawabannya apa? Jawabannya contoh pertanyaannya apa? Misalnya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke. Misalnya gitu, seperti itu ya. Ini kan. Nah, jawaban yang benar apa di sini? Nah, di sini general feedback tidak boleh diisi ataupun tidak ya. Di sini kita jawabnya, misalnya jawaban yang benar apa? Ya, true kan? Oke, udah. Oke, tinggal di save change. Oke. Nah, jadi seperti ini. Oke. Jadi selanjutnya tinggal kita preview nih. Preview gimana contoh pengerjaannya gitu. Nanti dari sisi mahasiswanya mereka mengerjakan seperti apa. Kira-kira seperti ini. Di sini tadi ya. Oke. Preview quiz now. Nah, tadi ada sila tadi kita jawab misalnya 5 ya. Atau bisa juga seperti ini, sesuai dengan yang sudah kita masukkan tadi. Next page, untuk soal yang kedua. Nah, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini kita jawab true atau false. Ya, yang pasti true kan. Oke. Finish attempt. Submit all. Oke. Nah, jawabannya semuanya benar seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya saya akan coba memberikan contoh bagaimana bentuk soal matching ya. Jadi seperti ini ya, tadi klik add new question. Nah, di sini saya coba soal yang matching gitu. Oke, setelahnya kita add, kemudian ya di sini kita kasih nomor soalnya ya. Misalnya nomor soalnya nomor 5 misalnya, seperti itu. Nah, di sini question text-nya bukan pertanyaannya tapi perintahnya kalau untuk soal matching ini. Jadi cocok pilihlah jawaban yang sesuai. Misalnya seperti itu ya, perintahnya pilih jawaban yang sesuai dengan pernyataan di bawah ini. Misalnya seperti itu. Ininya. Oke. Jadi di sini kita di sini perintahnya adalah kita harus menyediakan setidaknya 2 pertanyaan dan 3 jawaban gitu. Jadi kita harus jumlah pertanyaannya harus lebih sedikit dibanding jumlah jawabannya. Jadi misalnya soal kita ada 5, berarti pilihannya bisa 7 atau bisa 8 gitu.
Jadi jumlah jawaban dan jumlah pertanyaannya itu tidak sama gitu. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya saya sudah menyiapkan 2 soal ya. Soalnya ini. Oke, di sini saya tinggal copy ya. Jadi tinggal copy. Oke. Jawaban untuk soal ini yang benar adalah ini sila keempat. Oke, kemudian untuk soal yang ini, oke, jawabannya adalah sila kelima ya. Nah, bisa saja di sini karena misalnya saya cuma punya 2 soal, jadi saya harus memberikan jawaban lebih dari 2. Karena di sini saya cuma punya 2 soal ya. Jadi saya harus memberikan memberikan jawaban lebih dari 2. Jadi di sini misalnya saya pilih tadi misalnya 1 misalnya. Kemudian misalnya saya mau tambah lagi nih. Ini kan question dan answer-nya kan cuma sampai 3. Di sini kita bisa klik di sini. Jadi dia akan nambah 3 lagi. Gitu. Nah, jadi di sini kita 2 misalnya di situ. Oke, jadi seperti itu. Misalnya mau ditambah jawaban yang salah lagi untuk mengecoh tidak apa-apa gitu. Oke. Jadi di sini saya sudah menyiapkan 2 pertanyaan ya, 2 pertanyaan dan 4 jawaban. Jawabannya ini 1, 2, 3, 4. Oke. Selesai. Save change. Oke, udah selesai. Nah, kalau udah selesai, sekarang tinggal saya coba nih. Kita coba lagi ya, kayak seperti yang tadi. Quiz, kita lihat previewnya, preview quiz now. Jadi nanti mahasiswa akan mengerjakan seperti ini kira-kira. Misalnya tadi jawabannya 5, next page, true. Selanjutnya, nah di sini jawaban. Nah, mana ini tadi? Oke. Atau 4. Oke. Coba lihat kunci jawaban dulu. Pasal 1 ayat 2. Ini adalah sila keempat. Kebalik. 4 di sini. Misalnya saya pilih 2 lah misalnya. Oke, kan? Finish attempt. Submit all finish. Oke. Nah, tadi yang jawaban nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 1 benar, nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 itu benar 1. Oke. Nah, skornya ini 8,33. Jadi nanti range-nya dibuat saja ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau range nilainya 0 sampai 100, nanti tinggal kita buat di akhir. Oke. Itu contoh yang matching. Oke, baik, saya akan memberikan tutorial selanjutnya untuk bentuk soal select missing word. Jadi tinggal di sini ya, tinggal add a new question. Bentuknya adalah ini, select missing word. Nah, untuk soal select missing word ini, bentuk soalnya adalah bentuk soal cerita gitu. Jadi misalnya di sini ada sebuah cerita ya, ada cerita. Nah, di sini saya ambil cerita dari dari cerita game favorit saya, Suikoden 2. Jadi misalnya di sini nih ceritanya. Karakter hero dan blank blank blank, ini kata yang hilangnya merupakan murid dari Master Genkaku dan juga berteman dengan kata yang hilangnya kedua untuk mengalahkan Highland Army yang dipimpin oleh 3 yang ingin menguasai dunia. Nah, ini kata-kata yang hilangnya seperti itu. Nah, di sini kita akan memberikan pilihan. Di sini biar jawabannya mengacak seperti ini. Choice 1 ini adalah untuk kata hilang yang pertama. Kata hilang yang pertama adalah ini. Oke. Untuk kata hilang yang kedua, yang ini jawabannya adalah seperti ini. Dan kata hilang yang ketiga ini adalah seperti ini. Nah, di sini ada grup ya Bapak Ibu. Grup ini nggak perlu diganti gitu. Nggak perlu diganti. Jadi biar nanti ketika mahasiswa memilih ada beberapa pilihan gitu. Jadi biar untuk mungkin buat
mengecoh apakah mahasiswanya benar-benar membaca suatu materi yang sudah kita berikan sebelumnya atau tidak, seperti itu. Oke, jadi untuk memberikan pilihan yang lain gitu. Jadi misalnya di sini kita bisa tambah gitu. Karena kita jawaban pilihan yang benarnya cuma 3 kan, cuma 3, jadi kita tambahin jawaban yang lain nggak masalah gitu. Misalnya di sini kita kasih nama karakter yang lain ini. Oke, nggak apa-apa di sini karena kita tidak ada jawaban kata yang hilang, kata keempat kan, dan kata keempat dan kelima kita tidak ada. Jadi tidak apa-apa, nanti dia akan tetap muncul di ini. Oke, save and change. Oke, udah selesai. Sekarang coba kita preview kuisnya. Oke, preview quiz now. Oke, yang tadi jumlahnya 5, atau bisa kita tulis seperti ini, huruf besar semua misalnya 5, kemudian true. Nah ini tadi saya lupa ya, kita pilih-pilih aja ya, 4 atau 5 misalnya, seperti itu. Oke, nah di sini tadi soalnya karakter hero, di sini yang jawaban yang benar adalah ini, yang ini jawaban yang benar, dan ini. Oke, submit and finish. Oke, 5, walaupun saya jawab dengan huruf besar semua masih tetap benar. Ini dan seperti ini. Oke, baik, sekian tutorial yang bisa saya sharing untuk pembuatan kuis dengan model soal yang lain. Untuk apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.